Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidup.
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh kita Tanggal Ayub. Itu mari kita mempersiapkan diri. Shalom, salam damai sejahtera Tuhan Yesus kepada kita semua. Di tengah-tengah penyebaran pandemi COVID saat ini, dengan iman kita pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, terdengar panggilannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam ibadah minggu saat ini, firman Tuhan akan dilayankan bagi semua dengan tema bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Marilah membuka hati sambil berdiri, bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan pujian dari PKJ 17 ayat 1 dan 2. Mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud, mengagungkan kuasa-Nya. Besarkan namanya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita lupakan berkat dan anugerah-Nya. Sepanjang hidupku bersyukurlah terus. Jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap. Haleluya. Pimpinannya tetap. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam dari
segala orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk bermazmur sambil berbalas-balasan. Mazmur pujian pada minggu pagi ini terambil dari Mazmur 145 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Mazmur 145 ayat 10 sampai 18 kita akan baca secara berbalasan. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu Dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semara kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau. Dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu. Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kita menyanyi dari Mazmur 145 ayat 1. Ya Tuhan Allahku, ya Rajaku, aku hendak memuji nama-Mu. Kebajikan-Mu lakukanlah setiap hari dan selamanya. Sangat terpuji Tuhan yang mulia, kuasa kerajaannya berkira. Turun-temurun patut dimasyhurkan karya besar yang dilakukan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya jemput berdiri. Dengarkan, hayati lalu aminkan, perintah mengasihi. Pertama Yohanes 4, ayat 7 sampai 11 berkata, Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah,
tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Lirih terdengar lagu kasih yang merdu, meriang cemar bila hatimu sendu, ku berikan kelepasan. Mari datanglah. Silakan duduk. Marilah dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunannya. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, baiklah masing-masing orang memeriksa diri sendiri untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan muhalisku. Yang telah mengangkatku, kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku, kasih kudus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Efesus 1 ayat 7 dan 8 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa,
menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Tiba saatnya bagi kita, majelis jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, untuk merespon kebaikan Tuhan dengan membawa persembahan kita. Dan nas persembahan kita pada minggu ini itu diambil dari Kolose 3 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Sambil kita membawa ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan, kita angkat pujian, angkat hatimu dari Kidung Muda-Mudi nomor 42 ayat 1. Angkat hatimu, angkat pada Tuhan, ucaplah syukur, syukur kepada-Nya. Sungguh pantaslah Bapa Maha Kuasa, sungguh pantaslah kini dan abadi, dan dimanapun bersyukur padamu. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan kami yang Tuhan telah topang dengan harta milik-Mu. Kini kami bersyukur dan mengambil sebagian kecil daripadanya untuk kami persembahkan. Terimalah ya Tuhan, dan berkati jugalah mereka yang akan mengelolanya. Dalam nama Yesus Tuhan pengampunan dosa, kami berdoa. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan untuk dibaca. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Pembacaan firman Tuhan yang berikutnya dari Kolose 2 ayat 1 sampai 7. Kolose 2 ayat 1 sampai 7. Dan pembacaan Injil dari Injil menurut Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Injil menurut Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, Bapa yang setia, mengasihi dan memelihara hidup kami. Kami bersyukur karena hanya oleh kasih setiamu kami dapat melewati hari-hari di sepekan yang baru saja berlalu. Dan kami bersyukur Tuhan memperjumpakan lagi kami untuk menikmati persekutuan
dalam ibadah hari Minggu. Walaupun karena kondisi pandemi, kami hanya dapat menikmatinya lewat online. Tapi kami percaya berkat Tuhan kami alami dalam ibadah hari Minggu saat ini. Ada kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus, terangi hati pikiran kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan firman Tuhan dan mengurai. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan pertama kita terambil dari 2 Raja-Raja 4, 2 Raja-Raja 4, ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-44. Sekali lagi, 2 Raja-Raja 4, ayat 42 sampai dengan ayat ke-44. Demikianlah firman Tuhan. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Kolose 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Kolose 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Saya jemput jemaat Tuhan, mari berdiri.
Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat penyembahan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Silakan duduk. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming atau online di tempat masing-masing atau di rumah masing-masing. Tetap bersabar ya Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita harus percaya bahwa akan ada waktu Tuhan menghalau pandemi ini, sehingga saatnya nanti kita boleh kembali lagi untuk bersama-sama menikmati persekutuan di gereja atau di gedung gereja. Dari kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca
Bahan utama kita itu ada pada kitab Kolose 2 ayat 1 sampai 7. Dan tema yang diterbitkan kepada kita pada minggu ini berkata, bertambah teguh dalam kasih dan pelayanan bagi semua. Bertambah teguh dalam kasih dan pelayanan bagi semua. Itu tema kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan, kecenderungan dari banyak orang adalah suka dan mencari makanan yang enak. Bukan begitu, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Pasti yang kita suka adalah makanan yang enak untuk bisa memenuhi selera. Tapi pasti juga kita sadar dan tahu bahwa tidak semua makanan yang enak itu mengandung gizi dan memberikan pertumbuhan yang baik. Sebaliknya, ada banyak makanan yang mengandung zat gizi yang luar biasa, tapi tidak digemari. Karena rasanya kurang enak atau tidak sesuai dengan selera. Orang lebih suka yang tumis-tumis. Kalau ada sayur yang masak bening atau ikan masak bening, itu kadang-kadang kurang selera atau nafsu makan, apalagi untuk anak-anak zaman now. Ya, maunya itu ayam Kentucky. Di mana-mana rumah makan full karena orang cari yang enak. Tapi di mana-mana juga rumah sakit full. Karena dampak dari makanan enak yang tidak bergizi atau tidak mengandung gizi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, orang percaya yang mengalami pertumbuhan yang baik, punya akar yang baik. Dengan bahasa yang sederhana, saya mau bawa ke tema, orang percaya yang berakar di dalam Kristus itu akan mengalami pertumbuhan yang baik, menjadi dewasa di dalam iman, bertambah teguh di dalam kasih, dan punya kesediaan untuk melayani semua orang. Bertambah teguh dalam kasih dan pelayanan bagi semua orang hanya bisa dilakukan bagi orang yang berakar dengan baik dalam Kristus, bertumbuh menjadi dewasa dalam iman. Jemaat yang ada di Kolose itu pertumbuhan iman mereka cukup baik. Diberikan informasi dalam bacaan kita tadi, dalam ayat 2, itu terungkap bahwa hidup jemaat yang ada di Kolose itu mereka hidup di dalam kasih. Tetapi di tengah-tengah pertumbuhan iman yang sudah cukup baik, ternyata jemaat menghadapi tantangan. Jadi memang bukan baru sekarang tantangan itu, di sepanjang zaman gereja itu selalu menghadapi tantangan. Jemaat Kolose menghadapi tantangan yang cukup berat. Tantangan apa itu? Yaitu berkembangnya ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan mereka, yang dibawa oleh para guru-guru palsu. Biasa yang palsu itu hampir sama dengan yang asli. Ada guru-guru palsu yang tampil seperti pemberita-pemberita firman.
Tapi sayangnya mereka mengajarkan ajaran yang menyesatkan. Yang mereka ajarkan adalah atau yang mereka sampaikan adalah yang sedap untuk didengar, yang enak untuk didengar. Tetapi yang mereka sampaikan itu yang enak didengar, ternyata itu menyesatkan. Paulus istilahkan filsafat kosong. Enak tapi kosong. Enak didengar tapi tidak memberikan pertumbuhan yang baik. Luar biasa. Kalau dia khotbah, aduh saya punya perut ini sampai sakit, ketawa setengah mati. Bilang khotbahnya luar biasa tetapi tidak berdampak bagi pertumbuhan. Banyak sekarang para pengkhotbah yang luar biasa menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang tidak mengandung kalau makanan gizi. Ajaran yang benar. Itu dalam ayat 4 pembacaan kita. Menghadapi tantangan yang ada di jemaat Kolose, maka Paulus yang pada saat itu sedang menjalani kehidupan dalam penjara, dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose. Apa isi suratnya? Dikatakan dan ditekankan tentang keunggulan Kristus. Paulus memberikan penekanan dan penegasan tentang keutamaan Kristus. Mereka sudah menerima ajaran yang benar. Mereka sudah berakar di dalam Kristus. Dan karena itu Paulus katakan jangan mau lagi digoyang. Jangan mau lagi digeser oleh berbagai ajaran-ajaran atau pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Tetapi tetaplah teguh di dalam ajaran yang telah mereka terima. Ajaran yang berpusat kepada Kristus, bahwa satu-satunya yang menyelamatkan adalah Kristus yang telah menebus lewat kematiannya dan kebangkitannya. Inilah kecenderungan dari banyak manusia, dari banyak orang. Hanya senang dengar kalau itu bisa memuaskan hatinya. Ya. Kalau memuaskan hatinya, kalau enak untuk didengar, suka sekali. Kalau perlu, diulang-ulang kembali didengar. Tapi sayangnya tidak memberikan pertumbuhan yang baik. Seperti tadi makanan. Cuma enaknya yang dicari, tetapi tidak memperhatikan gizinya. Cuma enak untuk didengar, tetapi tidak memperhatikan, tidak mencermati apa sesungguhnya ajaran yang disampaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak orang yang keliru dalam menerima firman Tuhan. Karena keliru dalam menerima firman Tuhan, karenanya firman Tuhan itu walaupun dia rajin mengikuti ibadah, walaupun dia rajin untuk membaca firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu tidak berakar dalam kehidupannya. Sekali lagi karena keliru. Tidak berakar dalam hidupnya. Bagaimana mau berakar, bagaimana mau bertumbuh, bagaimana mau berbuah, kalau ternyata tujuan untuk mendengarkan firman Tuhan itu adalah hanya untuk memuaskan dirinya. Dijadikan seperti rumah makan. Kalau enak dicari terus untuk puas. Kalau firman Tuhan itu seperti yang disukai, seperti yang diinginkan, wah, suka didengar.
Kalau firman Tuhan itu menyentuh dan menyentil kehidupan, maka baik firman Tuhan dan hamba Tuhan itu dicela dan ditinggalkan. Masih banyak tempat lain. Apalagi sekarang online, bisa dibuka tempat lain. Masih banyak saya bisa dengar yang lain, hamba Tuhan yang lain untuk saya dengar. Untuk bisa memuaskan pendengaran saya, untuk bisa memuaskan perasaan saya. Benar. Tapi cermati ajarannya. Jangan hanya enak. Karena kalau hanya enaknya yang dicari, tidak bisa berakar. Itulah sebabnya Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Kolose, ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya sudah menerima Yesus Kristus. Lalu selanjutnya, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, tetaplah di dalam Dia. Kristus yang bagaimana lagi yang kita mau cari? Lalu ayat 7 katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, tetap di dalam Dia, supaya berakar. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 6 dan 7 ini proses. Kita bisa melihat proses untuk mengalami pertumbuhan yang baik. Akar harus baik. Akar harus kuat. Kalau akar baik, akar kuat, pasti akan mengalami pertumbuhan yang baik dan tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Bagaimana supaya berakar dengan baik? Tetap tinggal. Kita sudah terima ajaran, kita sudah menerima Yesus Kristus, tetaplah tinggal di dalam ajaran yang sudah kita terima, supaya akar itu boleh tertancap dengan baik, dia bertumbuh dengan baik. Kalau bertumbuh dengan baik, dia tidak akan mudah digoyahkan. Ini falsafat pohon bambu. Pohon bambu itu tidak terlalu besar, tapi ternyata karena akarnya itu bagus, tertancap dengan baik, angin sekencang apapun tidak mudah untuk tumbangkan pohon bambu. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana supaya memiliki akar yang baik? Biasa kita pesan dengan anak-anak, jangan jajan sembarangan. Jangan makan sembarangan. Apalagi sekarang banyak jajanan-jajanan online. Jangan jajan sembarangan, jangan makan sembarangan. Bertekun dengan firman yang sudah kita terima. Saya kembali tegaskan. Firman yang sudah kita terima bertekun. Orang yang bertekun, orang yang tetap tinggal di dalam firman. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, apalagi Gereja Toraja selama ini sudah mencanangkan gerakan cinta Alkitab. Cintai Alkitab, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tinggallah di dalam Kristus sama dengan pokok anggur yang melekat pasti mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah yang baik. Orang yang mengalami pertumbuhan yang baik akan memiliki kekuatan pertumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik yang kelihatan adalah kehidupan yang berlimpah sukacita dan ungkapan syukur. Itu buah yang baik. Orang yang teguh di dalam iman, hidupnya berlimpah sukacita dan penuh rasa syukur. Tidak bersungut-sungut. Banyak orang luar biasa Tuhan berkati, tetapi hidupnya tidak limpah sukacita, hidupnya tidak limpah dengan syukur. Orang yang tinggal di dalam Kristus sama seperti Paulus, dipakai walaupun dia di dalam penjara, itu hidup yang sangat tertekan, sangat tidak enak. Tetapi karena hidupnya limpah sukacita, limpah dengan syukur, tapi dia masih berbuat walaupun dia dalam penjara. Dia masih punya kepedulian, dia masih memiliki perhatian untuk jemaat yang ada di Kolose. Dia masih menulis surat untuk ingatkan jemaat yang ada di Kolose.
Orang yang tinggal di dalam Kristus, yang teguh di dalam iman, tidak akan khawatir walaupun dihadapkan dengan masa-masa yang sulit. Tetap menghasilkan buah. 2 raja-raja dalam bacaan kita. Kita bisa melihat bagaimana keteguhan iman Elisa, ya, dengan meyakini bisa memberikan makan 100 orang walaupun dengan persediaan roti dan gandum yang sangat terbatas. Demikian juga dengan yang Yesus lakukan dengan persiapan yang sangat terbatas, 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi karena keteguhan iman, karena luapan sukacita dan ungkapan syukur, Tuhan berkati sanggup untuk melakukan perkara-perkara besar, memberikan makan 5.000 orang lebih. Karena apa? Karena yang dihitung 5.000 itu hanya laki-laki, belum perempuan dan belum anak-anak. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, orang percaya yang berakar dalam Kristus, yang tambah teguh dalam iman akan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang bagi ukuran dunia itu sangat mustahil. Dunia bisa katakan mustahil. Tapi kita orang percaya yang teguh dalam iman, yang hidup selalu bersyukur, Tuhan pakai kita untuk berbuat, untuk menyaksikan kepada dunia ini pelayanan yang luar biasa. Kita masih berada dalam saat-saat sulit dengan wabah virus yang belum berakhir. Tetaplah teguh dalam iman, supaya kita tidak kehilangan sukacita, supaya tetap ada ungkapan syukur, di mana kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi semua orang. Kata tema kita, bertambah teguh dalam kasih dan pelayanan bagi semua orang. Mari masuk dalam saat teduh. Ada banyak tantangan yang kita hadapi dalam pertumbuhan iman. Seringkali kita berhadapan dengan kenyataan yang tidak pernah kita inginkan dan tidak pernah kita sukai. Tapi di balik setiap kenyataan, Tuhan sedang menempa kita untuk semakin kuat. Tetap di dalam Tuhan, tetap di dalam firman-Nya, akan menjadikan kita memiliki akar yang baik dalam Kristus. Kita bertumbuh dengan baik, bahkan di saat-saat sulit, kita diberikan kekuatan untuk mengalami sukacita dari Tuhan, menaikkan syukur, bahkan mengerjakan pekerjaan Tuhan, menjangkau sesama kita, melayani semua orang. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Kami tidak sanggup Tuhan untuk jauh menyelami kebenaran firman-Mu ini. Kami memiliki keterbatasan untuk memahami firman-Mu. Allah Roh Kudus, sempurnakan pemahaman kami. Allah Roh Kudus, ubahkan hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, menghasilkan buah lewat kehidupan yang penuh dengan sukacita dan luapan syukur. Dan jadikan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, melayani semua orang. Terlebih di masa-masa yang sulit yang sedang kami hadapi dengan wabah COVID-19 yang masih juga belum berlalu. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi berbuah nyata lewat hidup kami yang menaruh taat dan selalu memuliakan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu, berkatilah ya Tuhan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan atau usaha. Anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan,
Jadikan perjuangan mereka di bangku pendidikan berhasil. Bentengi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya tidak mudah untuk terpengaruh dengan berbagai perkembangan-perkembangan zaman sekarang ini yang bisa merusak masa depan mereka. Berikanlah mereka hari depan yang penuh dengan harapan. Orang tua kami, beri semangat untuk menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Sehingga di hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi orang tua kami, tetap ada sukacita untuk dinikmati kebahagiaan dalam keluarga, bahkan dalam persekutuan. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan jemaat-Mu yang saat ini sedang berjuang. Pandemi COVID-19 berdampak bagi kehidupan banyak orang, termasuk jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Keramat, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau tuntutan-tuntutan hidup. Tolonglah ya Tuhan, yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan, bukakan jalan Tuhan, kuatkan iman, untuk mereka berserah penuh kepada Tuhan, meyakini bahwa di saat sulit sekalipun, Tuhan sanggup untuk memulihkan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyatakan pertolongannya. Ya Allah Bapa di dalam sorga, mendoakan bagi jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah, karena sakit penyakit, baik yang memiliki riwayat penyakit maupun dalam kelemahan tubuh karena terpapar virus atau COVID-19. Tolong Tuhan, kuatkan iman jemaat-Mu, agar mereka tidak kehilangan sukacita dalam menjalani perawatan dan proses pemulihan, dengan meyakini bahwa Tuhan ada bagi mereka. Tuhan pasti bekerja dengan kuasa melalui makanan, air minum, obat-obatan, dan upaya-upaya lain. Melalui semua itu, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kesembuhan. Yang bergumul, kuatkan iman mereka Tuhan. Ada banyak bentuk pergumulan. Kiranya jemaat-Mu senantiasa menghayati bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak menyerah dengan keadaan, tapi berserah penuh. Meyakini bahwa Tuhan pasti membukakan jalan. Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam hidup ini. Kami berdoa jemaat-Mu yang sedang berada dalam duka cita, karena kehilangan, karena ditinggal pergi oleh orang yang dikasihi dan yang mengasihi mereka. Kuatkan iman jemaat-Mu untuk tidak larut dalam duka cita, tapi selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Kami bersyukur atas sukacita yang boleh dialami oleh jemaat-Mu. Kami semua bersukacita mensyukuri betapa baiknya Tuhan memelihara dan memberkati kami. Terkhusus kami mau bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang berhari ulang tahun kelahiran, yang berhari ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan menyambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup kami adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG. Beri kami hikmat Tuhan menata pelayanan, supaya pelayanan boleh berlangsung dengan baik, membangun persekutuan, dan lewat semua itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Semua yang sudah terlibat untuk mendukung pelayanan pada saat ini, berkati Tuhan,
sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Jaga selalu, berikan kesehatan dan sukacita sehingga pelayanan-pelayanan dapat diemban dengan baik. Dan lewat semua itu nama Tuhan dimuliakan. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat Tuhan untuk menjalankan dan menanggulangi kondisi yang sedang kami alami saat ini. Bapa dalam sorga, kami aminkan kuasa-Mu melampaui segalanya. Pandemi COVID-19 belum berlalu. Ampuni kami Tuhan, ubahkan hidup kami Tuhan, supaya kami hidup dalam pertobatan. Dan kiranya kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan, di mana saatnya Tuhan bisa melalukan COVID-19 ini. Dan kami dapat menikmati kehidupan dengan penuh sukacita. Kehidupan kami sepekan mendatang kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Permohonan kami di minggu depan kami dapat lagi diperkenankan untuk menikmati persekutuan lewat ibadah hari Minggu. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput, mari berdiri. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Filipi 4 ayat 5-6 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan sejahtera di bawah pimpinan Roh Kudus sebagai anak-anak Allah. Jalanilah hidupmu di bawah terang kasih dan kehendak Bapa kita. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Shalom, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan.
yang saat ini kita masih dalam ibadah virtual, jadi kita masih di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengarkan beberapa penekanan warta jemaat pada Minggu 25 Juli 2021. Yang pertama, segenap Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Walaupun kita tidak bisa beribadah seperti biasa, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing secara online. Dan jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja ataupun majelis gereja pada hari jam kerja. Bersyukur kita pada hari Minggu ini kita telah dilayani oleh Ibu Pendeta Yulia. Terima kasih Ibu atas pelayanannya. Tuhan senantiasa memberkati Ibu dan keluarga dalam kehidupan. Yang berikutnya juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah terlibat dalam ibadah pada Minggu pagi hari ini, baik pemain musik, kantoria, juga semua operator, kamera, sound system, dan multimedia. Terima kasih atas pelayanannya dan Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian dan akan semakin menambahkan kemampuan dalam melayani di layang Tuhan. Beberapa penekanan warta jemaat pada Minggu 25 Juli 2021. Yang pertama, Komisi Ibadah dan Liturgi. Bagi warga jemaat yang rindu mendapatkan giliran ibadah keluarga atau meminta ibadah syukur, dapat melapor ke tata usaha gereja atau koordinator sektornya atau secara langsung kepada komisi ibadah untuk dapat dilayani. Pelaksanaan ibadah keluarga dapat dikunjungi oleh pendeta dan majelis gereja atau kita laksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Yang berikutnya, untuk warga jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming, dapat memberikan persembahan melalui rekening jemaat, seperti yang ditampilkan di dalam layar di YouTube kita. Itu ada nomor rekening di mana kita dapat memberikan persembahan. Ataupun mungkin kalau untuk saat ini karena memang dalam kondisi yang masih tidak memungkinkan, dikumpulkan aja, nanti bisa dikumpulkan oleh koordinator sektor, ataupun nanti pada waktu tertentu bisa dibawa ke gereja pada jam kerja. Demikian. Yang berikutnya, berita duka cita telah meninggal dunia. Yang pertama, Bapak Martin Bota, orang tua Ibu Olivia Beranda Bunga, pada hari Minggu 18 Juli 2021 di Surabaya. Dan yang kedua, Nyonya Josephine Matasak Sampeliling, mertua dari Bapak Charles Bura, pada hari Selasa 20 Juli 2021 di Jakarta, dan jenazah sudah diberangkatkan ke Toraja. Mewakili segenap majelis gereja dan segenap anggota jemaat Keramat, kami mengucapkan turut berduka cita, dan kiranya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi segenap keluarga yang ditinggalkan senantiasa menguatkan dan meneguhkan melewati masa-masa kedukaan. Yang berikutnya, ibadah PWGT. Ibadah PWGT secara virtual via Zoom akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 pukul 16.00. Petugas ibadah dari pengurus PWGT Jemaat Keramat, pelayan firman Nyonya Yuliana Penipi, demikian untuk diketahui ataupun untuk menjadi perhatian. Terkait dengan berita sakit pada warta jemaat yang nanti kita akan share secara online via aplikasi WhatsApp, ada beberapa anggota keluarga kita atau warga jemaat kita yang butuh dukungan doa karena dalam kondisi sakit, baik yang berobat jalan maupun yang dirawat di rumah sakit. Untuk itu jadi perhatian, itu kita bawa di dalam pergumulan doa kita masing-masing. Kita saling mendoakan agar anggota jemaat yang sakit dapat kembali sehat dan kita dapat kembali bersekutu bersama di dalam Tuhan.
Demikian juga pada satu minggu ke depan ini akan ada anggota jemaat kita yang berulang tahun, mewakili segenap majelis jemaat dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap anggota jemaat yang berulang tahun sebagaimana yang ada terdaftar di warta jemaat dan disebutkan. Semoga dengan umur yang baru semakin diberkati, semakin sehat, semakin sukses di dalam kehidupan masing-masing. Yang terakhir, yang berikutnya, penyampaian dalam warta jemaat kita pada saat ini kembali ditegaskan bahwa menyikapi penyebaran virus COVID-19 yang saat ini masih bisa dikatakan sangat tinggi, terutama dengan varian terbarunya Delta, yang penyebarannya sangat cepat dan sangat berbahaya, dimohon kepada setiap kita untuk tetap untuk saat ini tidak datang ke gereja untuk beribadah karena memang tidak diperbolehkan, ya, menjaga protokol kesehatan dan senantiasa kita himbau ya kepada setiap anggota jemaat itu ketika ada gejala atau ada apapun yang terkait dengan kondisi yang mungkin mengarah kepada penyebaran virus ini untuk segera mengantisipasi dengan melakukan pengecekan ataupun screening untuk memastikan kondisi kita dalam keadaan sehat. Karena itu sangat penting sekali, ya, selain menjaga protokol kesehatan, kita juga harus mengantisipasi ketika kondisi-kondisi kita dalam keadaan lemah. Yang berikutnya, ibadah tetap akan dilaksanakan ya seperti biasa secara online dan semua pemberitaan akan di-share, baik itu link ibadah kita dan termasuk pemberitahuan lewat WhatsApp, baik itu dari grup WhatsApp jemaat dan sektor setiap minggunya. Demikian hal yang terkait ini disampaikan dan mari kita bantu senantiasa pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID. Oke, demikianlah warta jemaat kita penekanan pada minggu 25 Juli 2021 dan apabila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini ataupun ada koreksi ataupun tambahan yang mau disampaikan dapat menghubungi tata usaha ataupun majelis gereja. Oke, demikianlah warta jemaat kita pada minggu pagi ini dan mengakhiri ibadah kita. Ya, saya undang kita semua bangkit berdiri dan mengantar kita ke dalam kehidupan kita ke depan. Ya, saya mengutip firman Tuhan yang sangat luar biasa pada masa-masa kondisi seperti ini, masa COVID ya, masa berat. Firman ini luar biasa dari pembacaan kita tadi. Ketika pelayan dari hamba Tuhan Elisa berkata, ya, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang, ya, hamba Tuhan itu berkata, kemudian berikanlah kepada orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Jadi apapun yang kita punya, bawalah kepada Tuhan dan biarkan Tuhan bekerja. Sama seperti dalam kehidupan kita pada saat ini, kita syukuri, kita masih ada, kita sehat, itu tidak lain karena berkat Tuhan yang luar biasa. Kita angkat pujian, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengemuka samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuan abadi.
tanpa Dia semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah